Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Aziza dari Prodi PGMI semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran akidah akhlak. Dan video ini akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah strategi pembelajaran akidah akhlak. Strategi adalah siasat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Adapun yang dimaksud dengan metode adalah cara mengajar itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik adalah cara melakukan kegiatan khusus dalam menggunakan suatu metode tertentu, seperti misalnya teknik bertanya, teknik menjelaskan, dan sebagainya. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama adalah strategi penyampaian penemuan atau exposition. Dalam strategi exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan materi tersebut. Yang kedua adalah strategi discovery. Strategi ini bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa dalam berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik. Selanjutnya, membahas tentang metode pembelajaran akidah akhlak. Akidah adalah keyakinan atau keimanan yang benar dalam perilaku akhlak mulia. Jadi secara etimologis, metode pembelajaran akidah akhlak adalah suatu metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dalam perilaku akhlak mulia di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa metode pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode simulasi atau suri tauladan. Metode simulasi atau suri tauladan adalah metode yang sangat tepat dalam pembelajaran akidah akhlak ini. Karena walau bagaimanapun, akhlak kita sebagai seorang pendidik akan menjadi contoh yang berarti untuk peserta didik. Sebagaimana Rasul pun memberi contoh kepada umatnya dalam gerak-gerik kehidupan. Selanjutnya yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan problematik. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, metode latihan atau pembiasaan. Metode latihan adalah metode pembelajaran dengan cara mengulang-ulang. Metode ini pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dan keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam pembelajaran akidah akhlak.
Strategi pembelajaran akidah akhlak sangat diperlukan dalam rangka tercapainya tujuan belajar anak. Maka seorang guru harus melakukan strategi dalam proses pembelajaran, baik dengan menggunakan metode yang tepat maupun dengan pendekatan terhadap anak. Karena tercapainya tujuan belajar anak itu dapat dipengaruhi juga dengan beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah pengaruh karakteristik siswa. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus benar-benar paham akan ciri khas yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang kedua, pengaruh karakteristik seorang pendidik atau guru. Yang ketiga, pengaruh interaksi dan metode. Selanjutnya yang keempat adalah karakteristik kelompok. Yang kelima, pengaruh fasilitas fisik. Yang keenam, pengaruh mata pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengaruh lingkungan. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak harus benar-benar dikuasai oleh seorang guru sebagai upaya untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan berikutnya, guru harus mampu melakukan segala macam strategi dan metode guna tercapainya pembelajaran akidah akhlak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts,